Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Aulia Nusoba dari Prodi PAI semester 2. Di sini saya akan presentasikan tugas dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Bapak Fikra Muhammad Nasib MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang telah ditugaskan dari mata kuliah ini. Di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu mengenai pengertian pendidikan, pendidikan Islam, serta istilah-istilah dalam pendidikan Islam. Manusia dalam melaksanakan fungsi-fungsi kehidupan tidak lepas dan tidak akan lepas dari pendidikan, karena pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kualitas manusia, baik individu maupun kelompok. Dengan kata lain, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan pendidikan. Pendidikan dilihat dari sudut pandang tertentu akan berbeda pengertiannya, akan tetapi maksudnya tertuju pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Baik, di sini yang pertama terdapat pengertian pendidikan secara umum. Pengertian pendidikan secara umum adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Lalu selanjutnya, pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata pendidikan berasal dari kata didik. Makna kata ini merupakan arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Definisi pendidikan secara etimologi. Pengertian pendidikan secara etimologi berasal dari kata Latin yaitu educatum, yang tersusun dari dua kata, yaitu dan kata berarti sebuah pengembangan dari dalam keluar atau dari sedikit banyak, sedangkan duko berarti perkembangan atau sedang berkembang. Jadi bisa disimpulkan bahwa definisi pendidikan secara etimologi adalah sebuah proses pengembangan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Lalu ada pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia ini menjelaskan bahwa pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya yaitu menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan ini mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu kebutuhan dalam proses tumbuh kembang anak, dan tujuan pendidikan adalah untuk membimbing semua kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut untuk menjadikan mereka manusia dan sebagai anggotanya masyarakat dapat mencapai yang tertinggi melalui pendidikannya, keselamatan dan kebahagiaan. Di sini ada juga pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat maupun bangsa dan negara. Dari beberapa konsep pendidikan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau bantuan yang diberikan pendidik kepada terdidik terhadap perkembangan siswa dan memberikan peserta didik mengetahui kedewasaannya sendiri, tujuannya agar dapat memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan tugas hidupnya. Dan dengan bantuan orang lain, berarti meskipun kita adalah makhluk sosial, pasti membutuhkan bantuan orang lain, tetapi harus terlebih dahulu mencoba melakukan sesuatu dengan kemampuan diri sendiri. Baik, sebelumnya saya telah menjelaskan tentang arti pendidikan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian pendidikan Islam. Berikut ada pengertian pendidikan menurut seorang cendekiawan muslim yang namanya sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan Islam adalah usaha pendidik untuk menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak yang baik kepada siswa sehingga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun pengertian pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama, menurut Drs. Ahmad Dewarimba, pengertian Islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Kedua, menurut Abdurrahman Nahrawi, pendidikan Islam ialah pengetahuan pribadi dan masyarakat yang karenanya dapatlah memeluk Islam secara logis dan sesuai secara keseluruhan, baik dalam kehidupan individu maupun kolektif. Ketiga, menurut Drs. Berlian Somad, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk individu yang menjunjung tinggi ajaran Allah yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Dari perbedaan pendapat oleh para ahli tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam ialah bimbingan yang dilakukan oleh seseorang dewasa kepada terdidik dengan masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai istilah-istilah pendidikan. Yang pertama ada at-tarbiyah. Menurut Naqib al-Atas, kata tarbiyah mengandung konotasi mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, menumbuhkan, membentuk, dan juga menjadikannya lebih matang. Jadi, at-tarbiyah berarti proses di mana pengasuh memelihara, mengembangkan, mengasuh, dan mendewasakan suatu objek. Bahkan dalam hal ini, Imam Baidawi memperjelas makna tarbiyah dengan kata asalnya yang bermakna tarbiyah, yakni menyampaikan atau mengantarkan sesuatu menuju ke arah kesempurnaan sedikit demi sedikit kemudian. Yang kedua ada at-tahdik, membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Hadis Rasulullah SAW, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, yaitu yang berarti Tuhanku telah mendidikku sehingga menjadikan baik pendidikanku. Pengertian ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan Tuhanku telah mendidikku sehingga menjadikan baik pendidikanku. Kata ta'dik ini menurut Naqib al-Atas merupakan istilah yang lebih mendekati pemahaman ilmu, atau dengan kata lain ta'dik dipahami sebagai istilah pendidikan yang lebih mengarah pada proses pembelajaran, pengetahuan, dan pengasuhan. Oleh karenanya Naqib beranggapan bahwa penggunaan istilah ta'dik lebih proporsional ketimbang istilah tarbiyah tadi untuk menyebut istilah pendidikan Islam.
Yang ketiga ada at-ta'lim. Abdul Fattah Jalal mengartikan at-ta'lim ini sebagai proses yang terus-menerus diusahakan manusia sejak lahir untuk melakukan pembinaan, pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan pemahaman penanaman amanah. At-ta'lim merupakan bagian kecil dari at-tarbiyah yang hanya mencakup domain kognitif. Artinya ranah ini hanya meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang berkenan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptual, pengetahuan, dan penalarannya saja. Dan yang terakhir ada riyadhah. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa riyadhah itu pelatihan terhadap pribadi individu pada fase anak-anak atau yang dikenal dengan riyadhatus sibyan. Imam Al-Ghazali dalam mendidik anak lebih menekankan pada domain afektif. Artinya ranah afektif ini adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar, dan juga menekankan pada psikomotor dibandingkan penguasaan dan pengisian domain kognitif. Artinya meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan konseptual, bertepatan keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretatif. Baik, dari materi yang telah saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau bantuan yang diberikan oleh pendidik terhadap perkembangan terdidik dan membiarkan peserta didik mengetahui kedewasaannya sendiri. Tujuannya agar dapat memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan tugas hidupnya. Bukan dengan bantuan orang lain, berarti meskipun kita adalah makhluk sosial, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Tetapi kita harus terlebih dahulu mencoba melakukan sesuatu dengan kemampuan diri kita sendiri. Lalu, pengertian pendidikan Islam adalah bimbingan yang dilakukan oleh seseorang dewasa kepada terdidik dalam masa pertumbuhannya agar ia memiliki kepribadian muslim. Lalu ada beberapa istilah-istilah dalam pendidikan. Yang pertama ada at-tarbiyah, yaitu proses mengasuh, membina, mengembangkan, serta memelihara. Yang kedua ada at-ta'dik, yaitu proses pembelajaran dan pengetahuan. Yang ketiga ada at-ta'lim, yaitu pembinaan. Dan yang keempat ada riyadhah, yaitu pelatihan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.